Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu jamaah Masjid Babul Jannah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian malam ini dengan sama-sama membaca ta'awuz, basmalah, syahadatain dan seterusnya. Mari Bapak Ibu kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sebelumnya mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang terbesar bagi kita dalam hidup ini adalah, sering saya sampaikan, iman dan Islam. Dalam hadis dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, wa yanqus, dan bisa berkurang. Contohnya kalau kita mencas HP yang sudah mulai habis ya baterainya, ketika kita mencas bertambah terus. Nah demikian juga iman. Kalau kita selalu banyak berdoa, berzikir, beribadah, imannya bertambah. Namun sebaliknya kalau kita lalai, malas, ogah-ogahan untuk beribadah, iman kita turun. Apa Ibu rahimahullah, contohnya yang sederhana saja. Habis sholat maghrib kita di rumah tadarus Al-Quran. Yang tadinya 1 halaman tambah 2 halaman, berarti imannya bertambah. Tapi kalau kita pulang sholat maghrib sampai rumah bukannya pegang Al-Quran tapi pegang HP, itu imannya berkurang, tidak bertambah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, mohon maaf, sepekan yang lalu saya sampaikan kajian tuntunan zikir doa menurut putusan tarjih Muhammadiyah ini saya cukupkan sampai sini.
sampai nomor 6. Silakan Bapak Ibu nanti membaca meneruskan di rumah. Namun setelah saya pikir-pikir, ya, lebih baik malam ini saya lanjutkan saja, saya tuntaskan saja sampai selesai. Terakhir saya sampaikan zikir nomor 6. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepada Engkau ya Allah untuk tetap selalu ingat, selalu berzikir kepada Engkau. Untuk kita sendiri kita memohon kepada Allah. Wa syukrika, dan selalu mensyukuri nikmat Engkau, menjadi hamba yang bersyukur, abdan syakura, hamba yang bersyukur. Wa husni ibadah, bagus ibadahnya. Sholat contohnya tidak tergesa-gesa, tapi tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang nomor 7 ya. Selanjutnya berikutnya. Namun sebelum saya sampai ke yang nomor 7, alangkah eloknya saya ulang sekilas lagi urut-urutan doa zikir sesudah sholat. Yang pertama, membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap hari Senin, hari Selasa ini, insyaallah besok Rabu, hari Kamis, hari Sabtu di Masjid Babul Jannah ini ada kegiatan. Nah, doa dan zikirnya cukup doa yang sedang atau yang pendek. Kenapa? Saya sudah sholat sunat, ada acara. Dan kita mengadakan kajian menjelang sholat Isya ini, Bapak Ibu, namanya majlis zikir. Artinya apa? Kita ini sedang berzikir juga kepada Allah. Artinya apa? Mengingat akan kebesaran Allah, mengingat akan mengkaji ayat-ayat Allah. Jadi contohnya, umpamanya setelah imam membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak lama sesudah itu ada yang berceramah naik mimbar kultum. Nah, kultumnya itu juga zikir dalam rangka zikir kepada Allah. Jadi kalau kita duduk sesudah sholat itu sebaiknya tidak zikir, tapi mendengarkan kultumnya itu, sama-sama zikir kepada Allah. Yang kedua, mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sesudah membaca yang nomor 2 ini, khusus untuk sesudah sholat subuh dibaca yang A, membaca 10 kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. B, ini yang pendek.
Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sedangkan khusus untuk sesudah sholat maghrib seperti sekarang ini membaca sama juga dengan yang sesudah sholat subuh tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. B, ada tambahan sedikit. Bina Allahumma inni as'alukal jannah. Tadi subuh tidak ada, nah maghrib ada ini tambahannya, Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar. Itu yang nomor 2. Bapak Ibu mohon maaf ya, saya selingi sedikit. Umpamanya Bapak Ibu nggak sempat sholat di rumah, maaf, tidak sempat sholat di masjid, sholat di rumah. Bapak Ibu kepingin zikir panjang, tapi nggak hafal, baca yang sudah difotokopikan ini. Yang ketiga, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama seperti yang nomor 2 tadi, tapi ada tambahannya, la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. 3. 4. Membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jal jaddi minkal jadd. 5. Membaca ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat kursi ini salah satu manfaatnya untuk mengusir setan. Kalau kita di rumah kok merasa gelisah, ada merasa terganggu oleh makhluk halus, ya udah kita baca ayat kursi ini dilengkapi dengan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau di zaman dulu tuh para ulama membaca ayat kursi setiap sudut rumah, baca ayat kursi, sudut rumah baca ayat kursi, sudut rumah baca ayat kursi, sudut rumah baca ayat kursi. Nah, nomor 6 yang terakhir saya sampaikan pekan yang lalu, membaca Allahumma
sebelum saya lanjutkan nomor 7, dari sudah yang saya sampaikan ini, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mungkin menyanggah, monggo kami persilakan. Enggak ada Bapak Ibu ya. Kalau enggak ada Bapak Ibu, sekedar untuk diketahui saja. Apa itu? Doa zikir sesudah sholat ini, ada yang berdoa berzikir masing-masing suara pelan, ada juga yang berdoa dipimpin oleh imam. Nah, dua-duanya boleh. Kenapa? Kalau imam memimpin, tujuannya ditaklim, untuk mengajari mungkin jamaahnya belum tahu. Nah, kalau sudah tahu jamaahnya, ya nggak usah dipimpin, cukup masing-masing berdoa dan berzikir dengan suara pelan. Saya teruskan nomor 7. Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Nanti diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas genap menjadi 100 kali. Bapak Ibu rahimahullah, ya, mohon maaf kalau sering saya mengulang-ulang menyampaikan, kalau kita berzikir itu, mohon maaf, tidak hanya mulut tapi hati. Kita resapi apa yang kita baca. Sebab apa? Ada pengaruhnya suara kita itu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini air sudah diteliti di Jepang. Kalau kita menyampaikan kata-kata yang bagus, yang elok, yang santun, apalagi doa, kemudian air ini diteliti, maka kelihatan ada gelembung-gelembung yang indah. Sebaliknya, kalau kita pegang air lalu kita mencaci maki, ya, berkata-kata kasar, kotor, menghina, menghujat, maka setelah air ini dimasukkan ke laboratorium, kacau airnya. Itu sudah diteliti. Apa Ibu, penelitiannya itu menguatkan apa yang dikatakan Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, adem, tentram, ayat. Ya sama. Kalau dibacakan kata-kata yang baik, airnya itu bagus, ya. Kalau kita berzikir dengan khusyuk, dengan hati, insya Allah juga hatinya menjadi tenang. Contohnya, ya, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Terasa dalam hati getaran nama Maha Suci Allah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Kalau mau lengkapnya, Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Di semua yang ada di bumi ini ciptaan Allah. Kita tinggal menikmati, tinggal memakai, tinggal menggunakan. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk mic ini ya. Ibu bayangkan sekarang kalau naik haji sekian juta. Andai kata tidak ada mic, gimana? Alangkah susahnya jamaah sekian juta. Nah, alhamdulillah Allah kasih ilmu kepada manusia sehingga manusia mampu suara yang kecil biasa besar, bisa menjauh sekian meter. Nah, semuanya itu berkat Allah juga. Jadi apapun ilmu itu datangnya dari Allah. Boleh jadi Allah memberikan ilmu itu orang Islam atau tidak Islam. Contohnya lampu neon yang menemukan itu bukan orang Islam tapi non-Islam. Tapi hakikatnya ilmu itu datang dari Allah. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Lebih-lebih lagi kita mendapatkan nikmat Allah, terasa betul makna alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita punya masalah kecil, yang besar Allah. Nah, kita mengucapkan Allahu Akbar, ya Allah. Musibah cobaan yang aku timpa ini belum berapa dibandingkan dengan kebesaran Allah. Apa itu rahimahullah ya. Biar kita malam ini hatinya tenang dengan mengingat Allah. Mohon maaf, perkenankan Bapak Ibu, saya tuntunkan membaca Subhanallah ini 5 kali, alhamdulillah 5 kali, cukup 5 kali, Allahu Akbar. Kita mulai. Subhanallah, Subhanallah.